Selamat pagi rekan-rekan, balik lagi sama kami kalau di pada Best Tahun yang bertemu Tuhan. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur atas kasih karunia dan rahmat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk bangun dalam keadaan sehat dan hari yang baru tanpa kekurangan suatu apapun. Sebentar lagi kami juga akan mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati renungan ini dari awal sampai pada akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Rekan-rekan teruna, bacaan Alkitab kita terambil dari 2 Korintus 4 ayatnya ke-16 sampai yang ke-18. 2 Korintus 4 ayatnya ke-16 sampai yang ke-18 yang menyatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian pembacaan Alkitab kita, terpujilah Kristus, haleluya. Rekan-rekan teruna, jika telur ayam direbus, isinya pasti akan mengeras. Berbeda dengan wortel yang direbus, pasti isinya akan lembek. Ilustrasi ini merupakan gambaran hasil akhir dari kehidupan yang kita jalani. Ketika pencobaan, beban hidup, atau penderitaan terjadi, akan ada 2 kondisi yang manusia alami. Yang pertama, semakin keras, tegar, bersemangat, seperti telur yang telah direbus. Dan yang kedua, semakin lembek, lemah, tak berdaya, dan tawar hati bagikan wortel yang telah direbus. Rasul Paulus menjalani kehidupannya di bawah tekanan dan ancaman penderitaan serta penganiayaan. Secara manusiawi, keadaan ini akan membuat tubuhnya secara lahiriah mengalami kemerosotan, tetapi secara batinnya akan diperbarui dari hari ke hari. Bagi Rasul Paulus, penderitaan yang dihadapi adalah salah satu keadaan yang memang harus dilaluinya, agar ia layak menerima kemuliaan kekal, yang manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan penderitaan yang ia alami saat itu. Karena itu, Rasul Paulus berjuang agar tidak tawar hati dan menyerah pada keadaan. Gimana sih Kak caranya agar tidak menyerah dan terus berjuang? Caranya, Rasul Paulus tidak berfokus pada penderitaan lahiriah atau yang kelihatan. Sebaliknya, Rasul Paulus terus berusaha untuk melakukan pembaharuan secara batinnya dari hari ke hari. Bagaimana dengan kita menghadapi tantangan dan ujian hidup? Akankah kita menyerah lalu kalah atau justru bangkit dan menang? Belajarlah dari Rasul Paulus yang tidak membiarkan dirinya mengalami putus asa ketika angin ribut mengguncang kehidupan pribadi, keluarga, bahkan persekutuannya. Fokuslah pada Allah yang mampu memperbarui batinnya kita dari hari ke hari agar tidak mudah goyah, tetapi menjadi semakin kuat, tangguh, kokoh, dan tegar saat menghadapi situasi apapun di tengah pergumulan dan penderitaan dunia. Jadi rekan-rekan, inti dari bacaan renungan kita pada pagi hari ini adalah bersandarlah pada kekuatan tangan kasih Allah dan bukan pada kekuatan akal budimu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sedang mengalami pergumulan atau penderitaan yang sedang rekan-rekan alami, tetap selalu andalkan Tuhan di dalam situasi dan kondisi sulit apapun. Jangan kalian merasa mampu, kalian bisa melewatinya sendiri, dan kalian merasa sombong. Jadi, karena hanya Dialah saja yang setia menyertai dan mampu menolong kehidupan kita. Amin. Rekan-rekan teruna, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas renungan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami dengarkan bisa kami terapkan dan kami manfaatkan ke dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukanlah kami juga untuk selalu bersandar di dalam tangan Tuhan dalam kondisi dan sulit apapun nantinya masalah kami. Sebentar lagi kami juga akan memulai aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati aktivitas kami dari pagi, siang, sore, hingga malam. Kami serahkan semuanya hari ini dalam tangan Tuhan. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.